apa sih fungsi utama dan tanggung jawab awak kabin selama penerbangan ini? Baik, yaitu memberikan pelayanan itu betul sekali, namun tidak pelayanan itu luas sebenarnya Pak. Memberikan pelayanan dalam segi safety ataupun service. Begitu. Namun yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya itu adalah ke service. Ya. Apakah mereka perlu menjalani ujian lagi untuk mendapatkan license dan sebagainya? Jadi menjadi awak kabin tidak berhenti belajar Pak, belajar terus, dicek terus. Bagi yang ingin menjadi awak kabin, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu diingat, dan apa yang perlu dipikirkan lagi? Is it for me or not? Halo Aviators, kita jumpa lagi dalam edisi Alvia Talk. Kali ini kita akan membahas tentang profesi awak kabin atau flight attendants. Nah, kenapa kita pilih topik ini? Rupa-rupanya profesi ini banyak diminati. Sedemikian diminatinya sampai-sampai ada penumpang yang beli pakaian mirip-mirip seragam, kemudian menyamar sebagai awak kabin untuk bisa terbang walaupun terbangnya beli tiket. Nah, apa sih susahnya jadi awak kabin? Bagaimana proses rekrutmennya? Setelah mengikuti seleksi, apa saja training yang harus dijalani dan apakah semua yang ikut training ini bisa lolos atau banyak yang drop out? Aviation mendatangkan seorang tamu yang dalam tugasnya sehari-hari adalah untuk membekali calon-calon awak kabin. Siapa tamu kita? Dari maskapai penerbangan nasional yang mana? Mari kita berkenalan. Hari ini kita bersama Mbak Christy Gladys. Yes, Pak. Terima kasih sudah bergabung di Aviation untuk edisi Alvia Talk hari ini. Dan Mbak Christy Gladys ini adalah training manager ya, Betul Pak. dari maskapai nasional. Saya Gladys Pak dari Lion Group yang menaungi ada 6 airlines. Kemudian saya sendiri di maskapai Lion Air. Airline di dalam Lion Group ini Ya, dan betul. Mbak berada di Lion Group Training Centernya Betul. ya. Itu Lion Air, Ada Lion Air, ada Batik Batik Air, Air, ada Wings Wings Air, Air, ada Super Super Airjet, Airjet, ada Thai Lion, Thai Lion, kemudian ada Batik Air Malaysia. Batik Malaysia. Oh, Malaysia dan Thailand juga trainingnya Iya, di Indonesia iya. ya. Luar biasa. Dan terima kasih sudah bergabung. Terus terang aja langsung to the point. Beberapa pekan yang lalu kan ada yang penumpang mungkin karena sedemikian ingin menjadi flight attendant Iya. sampai menyamar sebagai awak kabin Batik Air. Sepertinya itu mendapat perhatian publik yang luar biasa dan menunjukkan bahwa sebenarnya banyak yang ingin menjadi awak kabin, enggak laki enggak perempuan. Betul. Nah, saya ingin persepsi publik dulu karena selama ini awak kabin disebut sebagai pramugara. Nah, ini yang saya agak kurang cocok karena kata pramu ini kan melayani. Ya. Padahal fungsi awak kabin itu tidak sekedar melayani, ada fungsi-fungsi strategis yang lebih utama di sana, terutama tentang safety, kemudian ketertiban. Mungkin Mbak bisa membantu ini menjelaskan dulu apa sih fungsi utama dan tanggung jawab awak kabin selama penerbangan ini. Baik, terima kasih Pak Alvin. Terkait yang fenomena kemarin yang cukup banyak menarik perhatian dari masyarakat terkait
ada pramugari yang dibilang gadungan karena menggunakan seragam tanpa sepengetahuan perusahaan. Itu kita cukup kaget juga sebenarnya Pak. Balik lagi terkait pramugari yang tadi Pak Alvin sampaikan atau pramu, yaitu memberikan pelayanan itu betul sekali, namun tidak pelayanan itu luas sebenarnya Pak. Memberikan pelayanan dalam segi safety ataupun service. Begitu. Namun yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya itu adalah ke service. Padahal tugas utama kami adalah pelayanan safety atau menjadi safety officer, di mana kami harus menjaga safety dan keamanan dari suatu penerbangan. Safety dan security. Yes, betul Pak. Gitu. Dan aspek safety security ini nyaris luput dari perhatian publik karena memang tidak terlihat. Safety level dari penerbangan ini kan tinggi. Betul. Sangat jarang harus sampai melakukan kondisi emergency. Betul. Beberapa pekan yang lalu kami juga mengunggah satu episode tentang bagasi jinjing. Dan saya pada saat itu menjelaskan bahwa bagasi jinjing ini adalah tanggung jawab dari penumpang. Kalau mau naruh di atas ya penumpang sendiri, bukan kewajibannya dari awak kabin. Benarkah demikian? Baik, untuk bagasi yang dibawa ke pesawat itu ya Pak, memang setiap penumpang atau tamu membawa bagasi masing-masing, di mana itu harusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Oleh sebab itu sebaiknya gitu ya Pak ya, untuk tamu atau penumpang yang akan melakukan penerbangan, yogyanya atau sebaiknya itu adalah membawa bagasi yang masing-masing mampu untuk bertanggung jawab, apakah dari beratnya, dari ukurannya. Jadi tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kami sebagai awak kabin Pak untuk membantu pada saat ada yang mengalami kesulitan. Misalkan pada saat mau mengangkat berat, kami akan membantu dengan mengangkat bersama seperti itu. Jadi tidak menjadi tanggung jawab seutuhnya oleh awak kabin. Itu Alviders, diperhatikan bahwa kita bertanggung jawab atas bagasi kita sendiri. Makanya jangan banyak bawa barang bawaan, jangan bawa yang berat-berat. Ada batasnya maksimum 7 kilo dan 1. Kalau bawa banyak repot sendiri nanti. Betul, setuju Pak, betul. Baik Mbak, nah ada persepsi juga bahwa untuk jadi flight attendant, FA ya, itu harus punya wajah cantik atau yang laki-laki harus tampan. Itu sebagai modal utama. Benarkah demikian? Mohon dijelaskan ini. Baik Pak Alvin, untuk cantik dan tampan itu relatif ya Pak ya. Namun kalaupun kita memiliki wajah yang cantik dan tampan, itu adalah gift atau pemberian sebenarnya. Karunia ya. Iya betul Pak, itu adalah poin tambahan. Bonus. Betul, tapi itu bukan menjadi yang paling utama Pak. Kita lebih mementingkan ke atraktif, menarik gitu. Karena wajah yang cantik dan tampan pada saat tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang itu tidak menarik gitu Pak. Gitu. Jadi wajah cantik dan tampan itu juga menjadi faktor, namun bukan menjadi faktor utama. Penampilan wajah cantik atau tampan itu bonus. Yes, betul. Tapi yang lebih penting mungkin personality ya. Interpersonal skill-nya. Interpersonal bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, pembawaan karakternya, murah senyum gitu ya. Betul. Lebih ke situ Pak, betul. Dan sebetulnya cantik atau tampan itu semua orang cantik, semua orang tampan. Tinggal bagaimana kita membawa diri kita gitu ya. Betul Pak, betul sekali. Baik, nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Apa saja syarat untuk mengikuti rekrutmen awak kabin? Dan bagaimana prosesnya dan prosedurnya? Apakah sepanjang tahun itu bisa kita tiba-tiba menyampaikan lamaran atau ada periode tertentu gitu? Baik,
Terkait untuk rekrutmen gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon awak kabin. Jadi ada di perusahaan kami atau di grup kami itu Pak ada persyaratannya, contohnya warga negara Indonesia, kemudian berkelakuan baik, kemudian memiliki tinggi yang proporsional, kemudian juga lulus ada English tesnya TOEIC di atas 300, itu persyaratan umumnya Pak. I see. Iya, kemudian kita juga membutuhkan data dukung lainnya, surat-surat data dukung lainnya, dan setelah itu bisa mengikuti tes yang dilakukan oleh grup kami gitu I Pak. see. Kemudian untuk rekrutmen itu sendiri kita ada beberapa tahapan. Jadi tahap pertama itu kita mengukur tinggi berat badan, kemudian setelah lolos ke tinggi berat badan akan masuk ke tahap selanjutnya itu performance check. Performance check pertama, setelah lolos performance check kita masuk ke performance check kedua. Itu lebih detail, lebih ke interview, lebih ke personality-nya seperti itu Pak. Pada saat dinyatakan lolos oleh semua panelis yang merekrut saat itu, baru kemudian akan mengikuti tes selanjutnya. Ada tes English, ada tes psikotes, ada tes kesehatan, dan itu tes kesehatan dilakukan 2 kali juga Pak. I see. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Jika semuanya dinyatakan lulus, resultnya lulus, kemudian baru dapat mengikuti training. I see. Gitu Pak. Itu setahun biasanya berapa kali rekrutmen? Untuk grup kami untuk di 2025 kemarin Pak, terakhir kita di bulan Juli, tergantung kebutuhan sebenarnya Pak. Iya. Oh, tahun lalu hanya 1 kali ya itu ya? Kita jalannya sebulan 2 kali Pak. Sebulan 2 kali. Iya. I see. Karena kita grup kan Pak, jadi Iya, ada iya. untuk memenuhi kebutuhan dari 4 grup airlines yang ada di Indonesia gitu Pak. Nah, tadi Mbak sempat menyebut tinggi. Ya betul. Tinggi minimum berapa Mbak? Untuk female itu ada di 160 cm. 160 untuk perempuan. Yes, untuk male itu ada di 172 172. minimumnya. Wah, saya nggak masuk, ini kurang 2 cm. Jangan Pak, kasih kesempatan yang lain. Kemudian English itu harus di atas 300, itu standar TOEFL ya. Iya, TOEIC. Selain tampilan fisik juga intelektual berarti di sini ya. Betul Pak. Dan kemampuan tadi dalam wawancara berarti Interview itu ya, kemampuan di sana. Panelis itu berapa orang? Biasa kami dari setiap airlines ada, kemudian kami dari pihak training, jadi kita akan kolaborasi. Gitu. Jadi dari situ kita panelis akan melihat karakter yang dibutuhkan dari masing-masing airlines. Misalkan dari Batik Air membutuhkan yang karakter seperti apa, dari Wings Air, Super Airjet ataupun Lion Air. Kemudian setelah secara fisik sudah sesuai semuanya Pak, akan masuk ke deep interview, yaitu bagaimana kita melihat personality karakter dari seorang calon awak kabin. Karena pada saat kita melakukan interview yang tepat itu akan membantu nanti pada saat pemilihan calon awak kabin yang tepat juga untuk mengikuti training nantinya. Jadi saringan awalnya saja sudah berlapis-lapis gitu ya. Iya Pak. Jadi selama ini kalau ada yang bergunjing katanya bisa lewat orang dalam, itu enggak juga ya? Iya, karena sebenarnya menjadi awak kabin itu ya Pak, itu sebenarnya panggilan Pak. Panggilan. Iya, jadi ada tipikal orang yang calon pelamar gitu ya Pak, yang benar-benar pengen banget. Biasanya kalau yang pengen banget malah biasanya nggak dapat. Tapi pada saat calon pelamar ini sudah ikhlas, nah itu biasanya yang dapat. Gitu Pak. Jadi panggilan hati sebenarnya itu Pak. Gitu. Itu menarik itu. Jadi kita kalau ingin sesuatu jangan terlalu ngotot ya. Iya, harus ikhlas. Harus ikhlas dan ini apa yang wajar-wajar saja ya. Iya, betul. Setelah lolos seleksi, itu mengikuti program pendidikan dan pelatihan apa saja dan berapa lama? Untuk program training gitu ya Pak ya, setelah lulus itu ground course-nya atau ground class-nya itu kurang lebih 2 bulan Pak. 2 bulan Iya, ground. 2 bulan ground. Ada berapa subjek materi, kurang lebih 22 subjek Pak. Wow.
Iya, karena itu ada safety dan juga ada service di dalamnya. Hmm. Kemudian setelah 2 bulan course, ground course, kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya itu flight training. I see. Berapa lama itu? Kurang lebih itu dilakukan 1 minggu. 1 pekan ya. Iya, flight karena ada training. beberapa kali sekitar kurang lebih 6-8 kali flight. Dan selama pelatihan ini apakah tinggal di asrama atau tiap hari berangkat pulang gitu? Oh ya, jadi untuk pelatihan ini sebenarnya di perusahaan kami menyediakan mes, Pak. Karena di mes ini lokasinya tepat dengan bersebelahan dengan Lion Group Training Center ini. Jadi dari mes ini sangat mudah dijangkau untuk ke tempat training. Kemudian untuk ke airport pun disediakan transportasi. Oke, Gitu, jadi nggak perlu repot ya. Ini yang di Balaraja. Betul, Lion City kita sebutnya. Luar biasa, Lion City. Jadi Aviators, kebetulan Aviation pernah melakukan kerjasama dengan LGTC atau Lion Group Training Center di Balaraja. Waktu itu kami menyelenggarakan emergency drill. Kami juga sempat keliling ke fasilitas di Balaraja, mulai dari tempatnya training, kemudian ada training untuk teknisi juga, untuk perawatan pesawat. Di sana juga ada mesnya, ada apartemennya juga, ada perumahannya. Luar biasa, luasnya itu minimal 1 kecamatan sendiri. Iya Pak, 1 kota makanya kita city dibilangnya. Jadi kami keliling kalau nggak naik mobil nggak bisa itu. Luas sekali soalnya Pak, iya. Sekali intake itu berapa banyak Mbak? Untuk calon awak kabin Pak. Iya. Sebenarnya kita saya pernah ya Pak pengalaman itu kita pernah di 1 hari itu yang datang calonnya adalah ada 512. 1 hari. 1 hari Pak. Wow. Dan yang kami lolos Iya. itu hanya 30-an, nggak sampai 50. Wow. Dari 500 sekian yang lolos 30-an. Berarti seleksinya ketat Iya banget. betul. Saya malah mikir 1 hari menseleksi 500 orang itu capeknya seperti apa ya? Wah itu benar-benar. Tapi kita sangat senang dengan antusias sih Pak. Iya. Antusias di mana ternyata banyak generasi muda, baik itu pria ataupun wanita yang ternyata tertarik menjadi insan aviasi gitu sih Pak. Jadi capeknya kita pun hilang dengan melihat segitu banyak orang yang antusias itu sih Pak. Semua yang datang itu menjadi ini ya, calon anggota keluarga besar. Iya betul, aviasi penerbangan. Tadi kan Mbak sudah menyampaikan pada waktu seleksi awal banyak ya, ratusan itu dalam 1 hari. Betul. Jadi padahal prosesnya beberapa hari, berarti ribuan itu ya sekali. Iya, prosesnya. itu paling banyak sih Pak yang 500-an itu karena kita nggak hanya di Jakarta kita lakukan kita ke seluruh Indonesia Pak. Iya, jadi kita melihat kan di mana ada banyak potensi-potensi yang mungkin mereka kesulitan untuk datang ke Jakarta. Jadi kita melakukan keliling Indonesia Pak, melakukan rekrutmen. Jadi tidak memberatkan biaya Betul, transportasi juga. betul. Nah, Aviators yang berminat untuk jadi calon awak kabin nggak perlu kecil hati, tidak harus bersusah payah ke Jakarta karena proses seleksinya dibagi bisa juga di berbagai kota. Betul Pak. Kesempatan ada ini. Baik, dari pengalaman Mbak Gladys ya, dari tadi 500 sekian yang diterima 30-an, kemudian 1 angkatan ini kan mestinya melalui program pelatihan dan pendidikan yang ground school ini secara bersama-sama kan. Betul. 1 angkatan. Biasanya 1 angkatan itu berapa banyak Mbak? Baik, kalau kita 1 batch itu 25 Pak. 25, jadi kelasnya kecil-kecil gitu ya dibagi. Karena kalau pada saat kita melakukan rekrutmen lebih dari 25 berarti akan masuk di next-nya Pak, next batch-nya. Oke. Dari pengalaman ini setiap batch yang 25 orang ini ada nggak yang drop out? Ada juga ada ya? Pak, iya. Banyak nggak yang drop out? Enggak ya, sedikit. karena sudah terseleksi. Iya itu ya? betul. Pada umumnya kenapa mereka drop out?
shock, kaget gitu ya Pak. Kaget ya? Iya, karena pada saat training itu benar-benar padat Pak. Nggak ada waktu buat main-main, nggak ada waktu buat jalan-jalan, jadi benar-benar harus fokus. Pada saat calon-calon awak kabin ini tidak fokus atau kaget dengan intensitas yang begitu padat, nah itu yang bisa membuat mereka jadi drop out jadinya. Mundur dengan sendirinya. Wow. Daya juang sih Pak. Jadi ini ya, daya juang, kekuatan mental juga ya, betul. dan kesiapan juga untuk merelakan ya, tidak bersenang-senang dulu. Betul. Itu ya pengorbanannya di sana ya. Iya, karena nggak semua orang bisa kan Pak seperti itu. Karena nanti setelah kerja juga begitu kan? Betul sekali. Seumur hidup menjadi awak kabin seperti itu Pak. Seumur hidup. Ya. Ya nanti kalau pengalaman sebagai awak kabin nanti kita bicara dengan yang sedang berprofesi sebagai awak kabin. Mbak sendiri pernah jadi awak kabin? Iya Pak, saya jadi awak kabin 15 tahun sebelum masuk ke manajemen. Berarti ada jenjang karier dong? Betul sekali. Wah, itu penting itu. Tidak sekedar seumur hidup hanya awak kabin ya. Ya. Kalau bagus ada jenjang karier Betul, di Pak. manajemen ya. Setelah lulus pendidikan dan pelatihan, apakah mereka perlu menjalani ujian lagi untuk mendapatkan license dan Ya. sebagainya? Betul sekali Pak Alvin, itu setiap tahun. Jadi menjadi awak kabin tidak berhenti belajar Pak, belajar terus, dicek terus, gitu. Jadi setelah menjadi awak kabin itu kita setiap tahun Pak melakukan yang namanya recurrent kita sebutnya. Recurrent itu baik ground class, ada juga dilakukan cek kesehatan juga Pak, harus dilakukan cek setiap 12 bulan. Medex itu ya, Iya, Medex. medical examination ya. Itu mirip sama dengan pilot juga. Iya, dong? tapi pilot 6 bulan 6 ya bulan, Pak. Iya. ya. Kemudian untuk recurrent ini berapa lama biasanya? Kalau untuk di ground classnya itu 7 sampai 8 hari Pak. 7 sampai 8 Iya. hari. Wow. Kemudian ada flight checknya lagi kan Pak. Jadi kurang lebih 2 minggu Pak. Itu seperti ini tadi ya, seperti masuk pelatihan Ya. itu setiap tahun. Setiap tahun. Jadi setiap tahun diambil 2 pekan untuk recurrent. Betul. Bukan sesuatu yang mudah Betul dan sekali, harus Pak. fit fisik mental. Belajar terus Pak, Belajar dicek terus, terus. Ya karena kadang ada peraturan baru, kemudian ada fitur-fitur baru Iya, di pesawat dan betul. sebagainya ya. Update Yang menerbitkan license ini siapa? dari Dinas Perhubungan Pak. Dari Kementerian Perhubungan Iya ya? betul. DKPPU. Betul. Jadi license-nya ini diterbitkan oleh Kementerian Betul Perhubungan. Pak. Iya. Dan recurrent setiap tahun. Kalau tidak mengikuti recurrent, otomatis Tidak dapat license-nya nggak diterbang. bisa dipakai. Iya, nggak bisa terbang. License ini kalau pilot itu kan ada type ratingnya, jenis Ya. pesawat apa. Iya. Kalau untuk awak kabin apakah ada type ratingnya juga? Jenis Sama pesawat? Pak. Sama ya. Iya, harus ada type ratingnya. Jadi yang di Boeing 737 nggak bisa otomatis operate di A320 ya. Betul. Tapi biasanya di perusahaan kami mostly ya Pak sudah double rating Oh, seperti ngambil itu. multiple rating ya. Ya, jadi pada saat ada pergantian pesawat Lebih atau ada gampang. perubahan tiba-tiba, jadi sudah fleksibel Pak. Hmm. Gitu. Kalau multiple rating berarti belajarnya juga harus Iya betul. dua-duanya kan? Betul sekali. Ujiannya juga dua-duanya. Makin banyak rating, makin panjang harinya Iya, buat betul. belajar. Wow. Seru sih Pak, menarik. Dan apa jam terbangnya juga harus cukup juga kan Iya untuk betul. dua-duanya. Betul Pak. Luar biasa. Kenapa perlu ada type rating ini? Apa yang perlu diketahui? Misalnya apa yang ada di Boeing ini berbeda dari apa yang ada di Airbus gitu. Iya betul Pak, karena tipe pesawatnya berbeda, fitur-fitur di dalam pesawat berbeda, dan prosedurnya akan berbeda Pak. Jadi kenapa kita harus mempelajari rating tersebut agar tahu Pak untuk prosedurnya seperti apa? Karena beda dari Airbus dan Boeing sudah berbeda. Seperti itu Pak. Gitu. Misalnya cara membuka Pintu, jendela darurat, iya. pintu darurat aja udah beda ya Iya. sistemnya ya. Mengoperasikan oksigen, mengoperasikan fitur-fitur di dalam pesawat itu sudah berbeda. Tempat duduk yang kita duduk itu juga sudah berbeda. ya. Iya. PA sistemnya berbeda Sama juga. semua Ya. berbeda Pak. Wow. Jadi
menjadi awak kabin ini tidak semudah, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Iya betul. Sangat-sangat teknis. Pilot setiap 6 bulan uji simulator. Kalau awak kabin recurrent. Betul. Recurrent ini apa saja yang diuji lagi? Baik, kalau untuk recurrent kita lebih ke mandatory ya Pak. Jadi hal-hal yang safety related Pak, seperti bagaimana duty security training menghadapi unruly passenger, kemudian seperti pilot ada simulator, kita juga ada di mock up pesawat. Jadi kita akan mensimulasikan atau role play semua case-case safety Pak. Jadi pada saat itu awak kabin kami sudah terlatih menghadapi safety case apa saja yang nanti dapat ditimbulkan pada saat penerbangan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan saya spesifik tadi Mbak menyebut sebagai unruly passenger. Ini menarik. Unruly passenger ini adalah penumpang yang tidak kooperatif. Yes. Berbuat semau-maunya sendiri di dalam pesawat, mengganggu penumpang lain. Betul. Dapat menimbulkan ancaman keselamatan dan ancaman keamanan. Apakah awak kabin ini juga dibekali dengan keterampilan, mungkin bela diri untuk bisa menundukkan atau to restrain a passenger? Itu ada Pak. Ada ya. Di pelajaran kita ada Pak. Jadi merestrain unruly passenger ada, tapi bela diri enggak Pak. Namun bagaimana kita mengontrol emosi, kepanikan kita, kemudian pembagian tugas saat kita akan melakukan restrain, ada yang bagian menyekap, ada yang bagian melakukan borgol, itu semuanya ada prosedurnya Pak gitu. Kita nggak usah macam-macam di dalam kabin. Kalau kita tergolong unruly passenger, bisa di restrain itu dipegang, kemudian tangan kita diikat. Kalau kita juga masih berontak, kita akan diikat pada kursi juga. Betul sekali. Nanti ketika sampai di bandara kita diserahkan pada aparat petugas keamanan. Iya betul. Luar biasa. Nah, terkait kesehatan, jika ada penumpang yang sakit, yang sering itu kan paling sering mungkin serangan jantung atau pingsan gitu. Apakah awak kabin juga dibekali untuk menangani hal-hal seperti itu? Ya betul Pak Alvin. Jadi kita ada subjeknya first aid Pak. First aid, ya, jadi first aid itu kita mempelajari bagaimana menghadapi penumpang-penumpang yang mengalami masalah kesehatan, seperti kekurangan oksigen, serangan jantung, ibu melahirkan, death on board, penumpang meninggal, itu semua kita sudah ada di manual kita, ada prosedurnya Pak. Ada prosedurnya. Iya, menghadapi ibu hamil, ibu melahirkan, maaf. Melahirkan. Iya. Jadi dokter, jadi security, jadi semuanya serba bisa, multitasking Pak. Dan di pesawat juga disediakan untuk first aid itu ya? Iya, ada Pak, medical kit. Oksigen ada dan obat-obatan yang mendasar itu ada ya. Nah ini menarik karena untuk ibu melahirkan kan ada aturannya, bagi yang hamil di atas 6 bulan itu untuk terbang harus ada surat rekomendasi dari dokter. Dan kalau sudah berapa bulan itu nggak boleh terbang bahkan. Iya. Pengalamannya bagaimana? Pengalaman kebetulan saya belum pernah menghadapi penumpang yang melahirkan. Namun itu mungkin menjadi edukasi buat masyarakat bahwa ada kan penumpang yang yang penting saya mau berangkat, mau terbang ke suatu kota, tapi tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, di mana pada saat itu ibu hamil kan 2 ya, berarti ibunya dan bayi yang dikandungnya. Harusnya tidak hanya berpikir mau ke kota tujuan, tapi berpikirlah nyawa bayi yang dan ibunya juga gitu ya. Betul juga. Pak. Jadi kenapa awak kabin suka meminta surat dokter, karena di situ akan melihat jangan saya punya surat dokter, tapi kita harus lihat dulu Pak, karena yang kita khawatirkan jika ibu tersebut tidak memiliki surat, tidak ada layak terbangnya, itu yang kami khawatirkan terjadi apa-apa di penerbangan yang bisa berdampak lebih berat lagi atau lebih parah lagi buat ibunya dan semua penumpang nantinya gitu Pak.
Elevators perlu kita perhatikan bahwa pertama, kondisi kabin pesawat ini ketika terbang, satu, tekanan udaranya ini jauh lebih rendah daripada tekanan udara di darat, sehingga badan kita ini akan mengalami perubahan-perubahan, antara lain ya lebih mudah melar ya, karena tubuh kita ini kan juga ada tekanannya. Iya, betul. Kemudian pembuluh darah kita ini juga mengalami perbedaan aliran darah. Betul. Ya, kemudian juga duduk, mungkin kalau untuk penerbangan jarak jauh itu juga dapat menimbulkan blood clot ya. Iya, betul, Pak. Ada deep vein deep vein ini ya, di mana terutama di bagian kaki ya, itu akan mengalami sumbatan peredaran darah. Iya, karena tekanan udaranya Tekanan kan, Pak. udaranya ya. Jadi tugas dari awak kabin ini banyak, safety, security, dan well-being ya dari passenger sendiri. Iya, betul. Ya, Kenyamanan. kesejahteraan dari penumpang ini, termasuk ketika sakit apa itu bisa diatasi. Betul. Nah, tugasnya tidak mudah, apalagi nanti ketika terbang sudah tugas itu nanti juga berat juga. Iya. Sebagai manajer yang bertanggung jawab untuk training, mungkin ada nasihat-nasihat, saran-saran Mbak bagi yang ingin menjadi awak kabin. Apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu diingat, dan apa yang perlu dipikirkan lagi. Is it for me or not? Oh ya, baik. Untuk teman-teman di luar sana yang ada panggilan untuk menjadi awak kabin atau kita sebutnya adalah flight attendant, pasti kita harus lihat dulu kualifikasi diri kita. Apakah saya sudah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan? Pada saat sudah saya merasa saya memiliki kualifikasi tersebut, berarti dilihat lagi knowledge atau kemampuan yang kita miliki. Pada saat saya sudah punya knowledge nih, bahasa Inggris saya sudah bagus, saya bisa berinteraksi dengan ramah dengan orang lain, berarti silakan untuk maju ke next step, yaitu kita cek ketahanan atau daya juang atau kita ini adalah seorang yang resilience apa enggak. Karena di penerbangan atau di awak kabin itu enggak semua yang kita harapkan yang terjadi. Jadi kita harus melatih diri kita bagaimana menerima situasi yang bahkan tidak diinginkan. Jadi mungkin kalau saya bisa singkatkan gitu ya Pak, pertama berarti harus punya motivasi yang ingin jadi awak kabin, punya motivasi, resilience, helpful. Ya, dan yang terakhir lebih ke ini Pak, apa ya bahasanya ya, panggilan sebenarnya Pak. Jadi biasanya itu sudah ada orang-orang tertentu tuh memang yang sudah diberikan panggilan, iya juga, gitu Pak. Itu sih Pak yang menjadi pesan-pesan saya untuk teman-teman yang nantinya ingin bergabung menjadi insan aviasi atau awak kabin. Jadi harus siap mental, jangan hanya indahnya yang dibayangkan, tapi juga tantangan yang dihadapi sehari-hari. Betul, nggak seindah seperti yang dilihat. Tampilannya saja kayaknya anggun, tapi dalamnya kita strong gitu Pak, mentalnya strong gitu Pak. Tough ya. Iya. Baik. Ya, saya kira pertanyaan-pertanyaan yang banyak di dalam benak Elevators ini sudah terjawab untuk proses seleksi, proses training. Nanti untuk bagaimana sih menjalani profesi sebagai awak kabin, kita akan bahas dengan awak kabin yang aktif. Betul. Awak kabin senior. Baik, terima kasih Mbak Gladys. Semoga bermanfaat, dan Elevators itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Christy Gladys, manajer training dari Lion Group Training Center yang bertanggung jawab dalam proses seleksi dan training awak kabin. Bagi yang berminat, tentunya ini modal tambahan untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi awak kabin. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing. Safe flight.